gitu. Jangan salah loh. Masukan orang-orang, semakin banyak orang, semakin banyak masukan. Masukan yang mana nanti yang akan dipakai itu yang namanya musyawarah. Kita kan musyawarahkan dulu nih. Setelah musyawarah baru kita sepakati. Nah, ketika udah ada sepakat, baru kita jalankan. Nah, harapannya adalah semua keluarga Sobat Ngarit itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan gaya hidupnya. Itu target saya dari awal. Kenapa saya sampai ke beberapa tempat ya ngasih pembelajaran secara gratis. Mohon maaf, saya kemanapun keliling saya nggak pernah pembelajaran secara gratis. Saya nggak pernah minta apapun, gitu loh. Intinya, ayo bareng-bareng kita coba bayangkan aja keluarga Sobat Ngarit yang ada di Bali. Semuanya menjadi seorang afiliator, semua bisa membantu UMKM, entah jualan sambal, jualan tomat, jualan keripik, jualan apapun. Ada hal yang positif yang kita bisa lakukan dan bermanfaat bagi keluarga kita ataupun orang di sekeliling kita. Misalnya pedagang keripik yang saat ini mungkin tidak tahu media sosial, kita ajarin mereka bisa masukin ke keranjang kuning, mereka bisa ke seller. Kita semua keluarga Sobat Ngarit berbondong-bondong membantu UMKM, orang-orang yang benar-benar dalam kesusahan untuk berjualan. Kita kasih tahu nanti bagaimana caranya bikin PIRT, bagaimana caranya mereka bisa jualan online. Ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kalaupun kayak tadi yang disampaikan Beli Leong, ngomongin proposal. Proposal ini kan hal yang sangat luar biasa. Brand-brand itu butuh tempat untuk mereka untuk mereka itu dikenal oleh banyak orang. Kita nggak ngemis, kita malah itu adalah satu kerjasama yang luar biasa saling menguntungkan. Brandnya diuntungkan karena dikenal banyak orang dan kita juga dibantu karena acara tersebut. Kalau misalnya kegiatan ini dilaksanakan ke semua daerah dengan acara seperti ini, saya yakin kok brand-brand besar itu akan berbondong-bondong. Ayo, aku cuma nitip ini logo, ini seperti biasa lah. Makanya kalau berbicara terkait dengan organisasi, ya mohon maaf, mungkin saya juga pernah punya pengalaman. Mungkin Beli Leong lebih keren lagi pengalamannya. Saya lihat kan Beli Leong juga punya komunitas yang sangat besar bahkan se-Indonesia. Nah, nanti buat semua keluargaku, harapan saya cuma satu. Guyub, rukun, ayo bareng-bareng. Jadi orang yang bermanfaat, bukan orang yang suka memanfaatkan. Itu saja, Beli Leong. Cuman kami jujur Pak Ustadz, kalau di Bali saat ini kami masih membutuhkan kritik, saran, pembinaan dari teman-teman yang memang sebelumnya sudah memiliki pengalaman di bidang organisasi, terutama di bidang organisasi kemanusiaan. Karena sampai dengan saat ini kita selalu berusaha memberikan laporan yang akuntabel, namun kita pun merasa kita ini kok masih kurang terbuka ya. Kita ini kok kayaknya belum amanah ya. Kita ini rasanya kok kemarin kayaknya dapat gift sekian tapi kok yang sampai ke orangnya nggak sesuai ya. Nah, terkadang hal ini juga menjadi beban pikiran buat saya Pak Ustadz. Dalam artian kita di Bali itu kan punya program Komal Kemanusiaan. Kemudian gift yang masuk itu kan sebelum kita withdraw dengan setelah kita withdraw itu kan berbeda jumlahnya. Sehingga kami merasa dengan memberi, kalau saya itu kan setelah turun live pasti langsung up berapa sih dana yang masuk. Tapi yang kita berikan berbeda, saya merasa kok saya rasanya nggak amanah ya, menitipkan 1K tapi saya hanya bisa memberikan atau menyalurkan cuma 700. Nah, padahal di sini angka real yang keluar itu yang kita transferkan, namun berbeda dengan laporan dari TikToknya itu sendiri Pak Ustadz. Itu ada potongan ya Bli? Ya, itu benar-benar masih menjadi PR kita gimana caranya biar benar-benar bisa akuntabel dan
tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang aneh, karena kemungkinan besar dari teman-teman yang bermain sosial media TikTok belum 100% memahami kalau kita withdraw itu ada potongan dari aplikasi itu sendiri. Ya, ya mungkin sama halnya gini lah, Bu. Ini kan dikasih tempat oleh TikTok, dan itu yang harus kita terima juga adalah aturan kan gitu ya. Ini kan aturan platform yang dimana kita tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa merubah gitu. Nah, itu udah cara kita menyampaikan ke teman-teman itu, apakah memang layaknya kita sampaikan bahwa dari TikTok itu ada potongan sekian persen atau seperti apa. Itu yang kami masih membutuhkan masukan. Oke, ya mungkin nanti sambil pelan-pelan kita coba inilah, Bu. Intinya azan ya, lagi azan ya. Sudah, intinya apapun itu yang sudah berjalan, mudah-mudahan semuanya karena getaran hati ya, bukan getaran pikiran gitu kan. Getaran hati itu memang hati kita yang bergetar lalu melakukan sesuatu setelah kita pikirkan. Jangan sampai nanti getaran ini getaran pikiran. Kalau getaran pikiran kan ada pikiran sesuatu yang mungkin dia inginkan, habis itu tanpa melihat hati. Jadi semuanya dibabat habis tanpa menggunakan perasaan. Ya, makanya mudah-mudahan SN Bali ini benar-benar dari hati. Saya lihat juga Abdi Leong begitu tulus, Gong Ayu, Pak Hengki, teman-teman semua yang ada di Bali, mudah-mudahan diberikan perlindungan, diberikan keberkahan. Ya kalaupun memang saya tertarik sama Pak Hengki itu, kalaupun sekarang kita nggak diganti nggak apa-apa, yang penting bekal kita nanti ketika mati. Wah, itu tamparan buat saya itu. Jujur itu kalimatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semua disatukan karena Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua juga dipisahkan karena Tuhan. Jadi dipisahkan karena Tuhan, Beli Leong, bukan dipisahkan karena uang, bukan dipisahkan karena sesuatu yang mungkin tidak kita dapatkan. Intinya kita dipertemukan oleh Tuhan dan kita harap dipisahkan oleh Tuhan. Kalaupun memang kita dipisahkan oleh manusianya, ya berarti kalau kata Tuhan itu dalam satu surah yang ada dalam agama kami ya, orang baik akan dipertemukan orang baik, orang buruk akan dipertemukan orang buruk. Kalau bahasa kerennya adalah circle. Kalau sekarang circle Anda dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin tidak ingin bersama Anda, ya berarti circle Anda bukan di situ. Intinya saya yakin, apalagi Beli Leong juga, kalau di Bali saya paham beliau juga mungkin orang yang mempunyai satu kelebihan. Jadi bersyukur sekali Sobat Ngarit yang ada di Bali, kita semuanya bisa bareng-bareng bergandengan tangan dengan Beli Leong. Kalau kita pikir, ngapain Beli Leong buang-buang waktu, Beli Leong punya usaha, Beli Leong punya hal yang banyak, ditinggalin untuk kita. Makanya kita jangan sampai berpikir bahwasannya hal-hal yang dilakukan ini semua ada keinginan. Bukan, ini adalah harapan hati kita semua untuk bermanfaat bagi orang lain. Bukan keinginan ataupun harapan untuk mendapatkan sesuatu. Saya yakin kok, Beli Leong tanpa Sobat Ngarit pun sebelumnya Beli Leong punya komunitas yang besar. Intinya kita semua disatukan karena pendiri Sobat Ngarit yang mencerminkan satu kesederhanaan. Dari kesederhanaan beliau kita belajar bahwasannya untuk menjadi terkenal tidak harus mewah-mewah, tapi dengan kesederhanaan dan keikhlasan kita bisa dikenal seluruh Nusantara. Mungkin itu sih beliau. Ayo teman-teman yang mau diskusi santai monggo di